Yang kami hormati Kepala SMA Negeri Jakarta, Bapak Dr. Suparno SPD MM. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik Ibu Rinawati SPD MSI, sekaligus calon guru penggerak, dan Bapak Ibu semua yang kami hormati dan banggakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berada di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi calon guru penggerak yang dalam hal ini adalah Ibu Rinawati SPD MSI yang akan membawakan tema mengenai budaya positif. Sebelum acara ini akan dibawakan langsung oleh Bu Rina, kami mohon Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk memberikan pengantar. Kepada Bapak Suparno kami persilakan. Terima kasih Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Bu Rinawati, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Tentu saja ada beberapa hal yang akan disampaikan nanti oleh Bu Rinawati, terutama terkait budaya positif. Kalau sudah bicara budaya, berarti segala sesuatu yang sudah menjadi adat yang kemudian menjadi keseragaman yang secara bersama-sama dilakukan di satu organisasi. Jadi itu udah yang level yang paling tinggi kalau udah budaya itu. Kalau gerakan dan lain-lain mungkin bersama-sama, tetapi belum secara utuh membudaya. Jadi kalau sudah bicara budaya positif itu luar biasa. Mulai dari disiplin positif, kemudian hal-hal yang kemudian secara tidak tanduk itu sudah sangat memperhitungkan beberapa hal yang terkait dengan sikap dan perilaku. Jadi kalau selama ini mungkin kita masih syarat dengan hukuman-hukuman, syarat dengan mempertimbangkan banyak kesalahan-kesalahan, yang kita akan bangun adalah budaya positif. Disiplin positif mengisyaratkan bahwa kita melihat sesuatu atau siswa itu dari sisi baik gitu ya. Jadi setiap siswa pasti punya sisi baiknya. Nah, sisi baiknya itu kita bisa ungkit, kita bisa gali lagi sehingga bisa bertambah baik lagi. Tapi tentu lebih jelasnya nanti oleh Bu Rinawati, dan tentu saja harapannya kita bisa belajar bersama dari melalui kegiatan sore hari ini, dan semoga kita juga bisa mempraktikkan hal-hal yang barangkali nanti kita akan dapatkan inspirasi bersama di dalam program pengelolaan pendidikan di SMA Negeri Jakarta. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Suparno. Untuk selanjutnya langsung ke inti materi, yaitu penyampaian budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Rinawati. Kepada Ibu Rina kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak No, teman-teman guru SMA Negeri Jakarta yang saya sayangi dan banggakan. Alhamdulillah di sore hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan diseminasi tentang budaya positif. Adalah salah satu materi yang disampaikan di dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi saya mulai dari bahan paparannya yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti kita coba cari tahu apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif, kemudian apa itu yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Lalu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat hal-hal yang terkait dengan bahan paparan ini, memang semuanya itu berawal dari tentang disiplin positif dan tidak meninggalkan yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Itu sebagai hal yang penting yang harus kita ketahui sebagai motivasi bagaimana kita menjadikan disiplin positif ini sebagai suatu budaya positif. Dan bagaimana kita mengatasi persoalan-persoalan yang ada yang kita temui ketika kita melakukan pembelajaran. Yang pertama, untuk disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu ada 5 poin yang kita bahas, yaitu teori kontrol oleh Dr. William Glasser,
Lalu dari stimulus respon ke teori kontrol, makna disiplin, nilai-nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Nah, untuk teori kontrol, Dr. William Glasser itu menyampaikan beberapa hal. Jadi kadang seringkali kita melakukan stimulus respon atau imbalan-imbalan dari apa yang dilakukan oleh siswa. Misalnya kalau melakukan hal negatif maka dikurangi poinnya, atau melakukan hal positif ditambah poinnya. Nah, sekarang itu kalau dari teori kontrolnya Dr. William Glasser itu sepertinya sebuah ilusi. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi sebenarnya guru itu nggak bisa langsung mengontrol murid gitu ya dengan memberikan stimulus. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi ada karena apa gitu ya, dia melakukan apa yang diinginkan oleh gurunya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ajak gitu ya kalau kita memberikan penguatan-penguatan seperti itu, sebenarnya tidak bisa berlaku lama. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, di sini uraiannya adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi sebenarnya yang mengontrol, menurut Dr. William Glasser ini, yang mengontrol perilaku murid itu adalah dirinya sendiri, bukan dari luar. Nah, berikutnya ini dari stimulus respon ke teori kontrol. Selama ini kita belajar teori belajar ada yang namanya stimulus respon gitu ya, dimana ada berapa cirinya sendiri. Nah, sekarang kita lebih kepada teori kontrol gitu ya. Stimulus respon itu ciri-cirinya adalah realitas kebutuhannya sama, dianggap sama. Padahal di teori kontrol realitas kebutuhan itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang beda-beda. Terus kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Padahal di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Lalu di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lalu stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Kalau teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu di stimulus respon model berpikir menang kalah. Kalau teori kontrol model berpikirnya menang-menang. Makna disiplin. Bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena dorongan dari lingkungan atau orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau tidak nyaman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian? Untuk mendapatkan hadiah, untuk dapetin uang? Apalagi kira-kira alasan yang kita pengen dapetin sesuatu itu apa alasannya? Nah, makna disiplin, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau
kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini catatan Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwanya noramung lepasing pangre nying uga kuat puasa aman diri priangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Makna disiplin pemikiran di Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dayan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dayan menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata yang sama, yaitu murid menjadi pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu. Jadi mereka harus tahu dulu alasannya, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi seperti itu. Kemudian seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Jadi nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ini ada 7 nilai dasar Life School. Jadi ini ada lagunya. Sebenarnya saya maksudnya cuma agak susah ini. Ini 7 nilai dasar Life School, jadi bagian dari apa yang nggak bisa ya? Nanti aja ya di setelnya belakangan. Nah berikutnya kaitannya tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Itu ada 3 poinnya. Yang pertama 3 motivasi perilaku manusia. Yang kedua dihukum oleh penghargaan. Yang ketiga restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. 3 motivasi perilaku manusia. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia: untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di tahapan yang ketiga inilah orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Sementara yang 2 di atas itu motivasinya bersifat eksternal. Jadi karena nggak nyaman, kemudian karena dapat imbalan, nah itu eksternal. Tapi kalau karena mereka karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, nah itu motivasinya internal. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi seperti rasa nggak percaya, makanya harus kasih hadiah seperti itu.
Nah, ini ada Afikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Lalu saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah bisa baca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri. Maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu tentang penghargaan. Restitusi. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika kita menemukan anak melakukan kesalahan? Yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik, atau mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak, atau mengingatkan murid Anda akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya, atau bertanya padanya kenapa kamu melakukan ini seharusnya tidak dilakukan. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi kolaboratif ya, tidak menghukum, tidak memberikan stimulus respon ya. Jadi kolaboratif untuk mengajarkan murid mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ini sesuai dengan prinsip teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Restitusi 3 tahapan evaluasi diri. Jadi ada 3 tahapan evaluasi diri Bapak Ibu. Yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah apa aja. Terus besok lagi saya akan apa aja. Nah, ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya. Ini keyakinan kelas berikutnya, keyakinan kelas versus peraturan kelas. Jadi selama ini kita buatnya peraturan kelas ya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya yang lebih bisa menguatkan adalah keyakinan kelas. Lalu yang kedua, tahapan menciptakan program kebajikan. Yang ketiga, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas versus peraturan kelas. Seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan yang menurut mereka tanpa paham tujuannya. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Lalu tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Lalu sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan utama, lalu buat poster. Nah, ini yang sudah saya lakukan di kelas MP4. Ini mereka menyepakati hal-hal apa saja yang akan mereka lakukan untuk mencapai sukses belajar gitu. Jadi mereka menuliskan banyak hal. Memang sebagian besar ke guru ya, sebagian besar evaluasinya ke bagian guru. Padahal sebenarnya untuk membuat keyakinan kelas ini, yang pertama mereka diberikan apa tujuannya, mau kemana setelah ini. Setelah mereka tahu mau kemana, bagaimana mencapainya. Lalu mereka menuliskan, saya akan belajar, saya akan tepat waktu datang, saya akan
Ya itulah semua itu dia tulis, kemudian ditempel, lalu kita pilihkan hal-hal yang buat sekolah yang mana, yang catatan buat kelas yang mana. Nah ini sudah ditempelkan di kelasnya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas, ini ada terlihat, terdengar, dan berperilaku. Jadi kalau terlihat itu berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, lalu mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kalau terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima kasih, tolong ya, permisi, nah itu yang terdengar. Kalau berperilaku, senyumnya ramah, memberikan salam hormat, lalu memberikan ruang kerja, postur tubuh yang tenang. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi hal-hal yang mendorong keseluruhan yang tadi dari awal sampai yang keyakinan kelas itu awalnya adalah kebutuhan dasarnya, gitu ya, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Apa saja yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia, kemudian apa yang dimaksud dengan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, sebenarnya tergolong menjadi 2 Bapak Ibu, ada yang fisik, ada yang psikis. Kalau yang fisik itu bertahan hidup. Bertahan hidup itu kebutuhan fisik, ya, makan, minum, bersekolah mungkin ya. Nah, kalau yang psikis itu ada kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, kalau dunia berkualitas itu maksudnya adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Jadi dunia berkualitas Anda itu adalah imajinasi kita, di mana kita merasa dunia itu ada, dunia berkualitas itu adalah bayangan yang kita memang mau gitu, kita pengen ke situ gitu ya. Jadi bisa berupa orang, bisa apapun yang terbaik dalam hidup kita. Murid kita juga punya gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Jadi mereka punya bayangan, punya imajinasi tentang keindahan-keindahan masa depan dan lain sebagainya. Nah, tugas kita adalah menyambungkan hal itu. Jadi memasukkan hal-hal yang bermakna untuk tujuan tersebut. Bila guru dapat membangun interaksi yang memperdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, ini ada restitusi 5 posisi kontrol. Dan dosen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, memandirikan, bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol tersebut? Pertama, sebagai penghukum, jadi sebentar-bentar dihukum, kasih sanksi gitu ya. Kemudian ada yang membuat rasa bersalah, jadi disalah-salahin melulu. Kemudian sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman biasanya dia menghukum, misalnya menerapkan sesuatu tapi bahasanya bahasa sebagai teman. Kemudian pemantau dan manajer. Yang paling baik posisinya adalah sebagai manajer, karena dia membangun suasananya itu memang berdasarkan hal-hal yang dibutuhkan. 5 posisi kontrol restitusi dari dosen, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia kualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan, memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas mereka, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikannya. Nah, ini restitusi, segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu, ada 3 hal yang perlu dilakukan tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Jadi kalau kita menemukan anak melakukan kesalahan, nah validasi tindakan yang salah adalah kita mengetahui alasannya.
Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita hubungkan dengan apa hal-hal yang sudah diyakini. Kita semua punya motivasi internal. Nah, ini yang saya lakukan waktu itu di trip observasi. Jadi melakukan segitiga restitusi, di mana ini ada Rama berperan sebagai murid yang memberikan contekan kepada temannya. Lalu saya lakukan kenapa dia melakukan itu, kemudian dia mengetahui bahwa ada sanksi yang harus dia terima dari apa yang dia lakukan. Nah, dia terima, lalu terakhir dia merasa bahwa kedepannya dia tidak akan mengulangi lagi karena dia merasa bahwa itu merugikan, gitu ya, baik merugikan dirinya maupun merugikan temannya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Rasanya cukup untuk diseminasi tentang budaya positif. Intinya adalah bagaimana kita sekarang tidak lagi mengutamakan faktor-faktor eksternal dalam membangun budaya siswa, tetapi kita nguliknya atau membangunnya itu dari faktor-faktor internal, di mana sudah berbeda kondisi sekarang. Kalau dulu dari stimulus respon gitu ya, sekarang lebih kepada teori kontrol gitu ya. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih kehadirannya Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya karena Pak Ali akan ruangan, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin melakukan diskusi atau apa terkait dengan budaya positif yang sudah saya sampaikan barusan. Di sini untuk sambil nunggu mungkin ya Bapak Ibu, ini ada 7 nilai dasar Life School ya, saya ambil dari lagunya yang ada rekamannya itu dari SMP Life School Cirende, nih guru-gurunya nih kayaknya. Tapi saya nggak bisa detail. Saya nggak bisa nampilin. Boleh nanya Mbak, bisa itu. Harapannya 7 nilai dasar Life School ini sih kita bisa punya rekamannya, karena beberapa lembaga itu sudah jadi contoh-contoh yang masuk di modul-modul CGP itu nggak ada yang dari Life School, padahal Life School punya 7 nilai dasar yang bisa ditampilkan begitu. Jadi sekolah-sekolah yang masuk adalah sekolah-sekolah yang kayak high school gitu. Tapi Life School belum memunculkan di sini. Padahal Life School punya 7 nilai dasar. Itu Bapak Ibu. Silakan. Diskusi aja kali ya. Bu Rina, itu kan bagus ya, positif. Iya Pak. Sebenarnya di satuan pendidikan itu juga ingin sekali menerapkan hal seperti itu. Tapi kadang-kadang kita itu bukan dibenturkan ya di tingkat pusat sendiri juga masih aturan-aturannya itu masih seakan-akan berisi peraturan. Tadi kan bilangnya keyakinan ya. Karena kalau budaya dan keyakinan itu memang sudah jadi satu sih. Tapi bicaranya di budaya keyakinan. Sementara misalnya terjadi kekerasan, kemudian dibikin tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ada satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan. Jadi kesannya di satuan pendidikan itu harus bikin sebuah aturan gitu. Nah, keyakinan itu dibangunnya itu tidak muncul gitu di dalam kalau disebutkan di situ tuh harus seperti apa itu tidak dibangun di sana gitu. Jadi membuat kita ini mau membangun sebuah keyakinan tapi dibenturkan juga dengan peraturan-peraturan yang harus dibuat gitu. Sementara di luar sana itu dengan peraturan. Jadi misalnya memberikan rekomendasi, kemudian memberikan rujukan, kemudian melaporkan, melakukan penanganan terhadap temuan, kemudian bahkan sampai memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan. Jadi kita juga di pola itu tuh kayak terbentur dengan kalau kayak gini aturannya ini, kalau ini tuh sanksinya seperti ini. Jadi tidak disadarkan dengan dari sananya sudah tidak didasarkan pada keyakinan bahwa ini seperti ini. Jadi value itu menurut saya dan culture itu memang lumayan berdarah-darah kalau mau dibangun gitu ya. Nah,
Padahal ini aturan yang baru muncul gitu ya, satgas, kemudian tim pencegahan dan lain-lain. Nah itu kadang-kadang kita tidak nyambungnya itu di situ gitu. Jadi di satu sisi satuan pendidikan sedang mau dikelola dengan proses-proses itu, tapi ternyata di sananya dibenturi dengan aturan-aturan gitu, bukan lagi misalnya sebuah keyakinan gitu. Nah mungkin harus ada respon atau seperti apa yang bisa kemudian kita bisa tanggapi dari situasi seperti ini, karena ini kita rasakan bersama sebenarnya betapa kalau ini tuh ditanya ya, misalnya tentang literasi, ditanya nih koordinatornya siapa dan lain-lain, terus aturannya seperti apa, programnya seperti apa. Jadi bukan membangun sebuah budaya yang kemudian kita disadarkan gitu, apakah harus seperti itu misalnya, atau bagaimana coba mengimplementasikan pola keyakinan tadi sehingga bisa muncul dan terbangun di satuan pendidikan, atau berapa lama kira-kira dibutuhkan waktu itu, kira-kira maksudnya dengan teori-teori tadi. Ya, terima kasih Pak Ano. Memang satu sisi kita memang harus menjalankan hal yang sudah ditetapkan ya Pak Ano, yaitu berupa peraturan-peraturan. Mungkin itu juga sebenarnya yang menjadi SOP-nya gitu. Jadi ada tahapan SOP langkah 1, 2, 3 dan itu prosedur yang harus dilakukan. Nah, di presentasi ini bagaimana memunculkan itu menjadi sebuah kebudayaan, memang menjadi sebuah budaya gitu ya. Nah itu memang tidak mudah gitu ya. Ini diberikan sebagai pengetahuan buat kita semua bahwa sebenarnya ada yang lebih kuat pengaruhnya itu dibanding dengan peraturan, yaitu dengan membentuk sebuah keyakinan, membuat sebuah keyakinan bersama, kesepakatan bersama yang itu motivasinya dari dalam diri. Nah, mungkin di dalam pembelajaran itu bisa dilatihkan gitu ya. Di beberapa pertemuan dengan anak-anak, sikap kita dengan anak-anak itu mungkin bisa dimulai sedikit-sedikit kita melihat bahwa hal itu kita harus tahu bahwa dia melakukan itu karena apa gitu ya. Karena motivasinya itu dari dalam atau dari luar. Nah, yang perlu kita kuatkan adalah motivasi dari dalam. Bagaimana dia bisa menciptakan dunia berkualitas di dalam pikirannya, dimana dengan dunia berkualitas itu dia punya sesuatu yang itu membuat dia merasa sukses, membuat dia merasa, nah itu adalah sebagai hadiahnya sebenarnya. Jadi dia mempunyai perasaan sudah sukses aja itu sebuah hadiah gitu. Nah itu dari dalam dirinya, itulah yang harus dikuatkan. Jadi mungkin kalau sekarang lama waktunya dan lain sebagainya itu tidak bisa dijawab nominal atau berapa tahun dan sebagainya. Jadi yang perlu dibangun adalah bagaimana kita di dalam setiap berinteraksi dengan anak-anak kita itu adalah memunculkan motivasi-motivasi internalnya tersebut. Misalnya kalau di dalam pembelajaran kita bisa memulainya dengan misalnya kalau di saya itu ada anak yang memberikan contekan gitu ya. Berarti kan kita mulainya dengan kenapa dia melakukan itu. Nah, dia kasihan sama temannya. Nah, dia harus disadarkan bahwa dengan dia kasihan itu justru anak temannya itu malah makin nggak bisa. Dan dia pun akhirnya terkena sanksi gitu misalnya. Dan itu sudah harus dilakukan. Jadi pelan-pelan, tapi kita terus-menerus continue membuat sebuah keyakinan-keyakinan yang merupakan kesepakatan, di mana kesepakatan itu awalnya atau motivasinya itu memang untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi. Nah itu dari dalam dirinya, bukan dari luar. Bukan diharapkannya itu bukan dari luar, karena kalau dari luar itu nggak awet juga gitu ya. Tapi lebih baiknya memang dari dalam. Memang itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Perlu tahapan-tahapan atau waktu yang lama untuk menjadi sebuah budaya di sekolah. Tapi lambat laun saya yakin kalau kita semua selalu mengedepankan hal-hal yang bersifat intrinsik, motivasinya intrinsik, dan kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak-anak kita, misalnya merasa ingin dihargai, diberikan penguatan-penguatan bahwa dia punya, kita bisa masuk ke dalam pemikiran dia yang dia punya
dunia berkualitas tadi yang harus dia kejar gitu. Jadi motivasinya ke situ. Itu menurut saya Pak Ano. Iya. Bu Eli. Saya nggak tahu mau nanya apa mau menambahkan atau mau komentari ya. Silakan Bu. Dalam kondisi nggak konsep. Ya, terkait dengan budaya positif menanggapi yang tadi, Ibu ngambil sampelnya kan siapa namanya? Dapat ya? Rama. Ini Rama Bu. Rama beda. Ini Rama. Rama bukan anak lupa. 11C, 11C. Oh, Rama yang 11. Ya Rama juga. Saya nggak tahu namanya. Bagaimana caranya supaya ini bisa dibudayakan? Selain memahami tentang teori-teori yang tadi Ibu sebutkan, sebenarnya kita juga harus disosialisasikan tentang hak konvensi hukum anak internasional, ya, karena anak kita itu dilindungi oleh konvensi hukum anak internasional dan Indonesia meratifikasi juga. Saya pikir itu yang harus disosialisasikan kepada teman-teman sehingga menjadi apa ya, penyangga kita supaya kita tidak kebablasan gitu dalam bertindak. Tentunya akan lebih baik lagi kalau dilengkapi dengan teori-teori pendidikan yang tadi, ya, penanganan anak gitu. Saya ambil contohnya Damar aja deh. Tadi saya nggak tahu yang ini. Kalau Damar tuh anaknya Bulma ya. Jadi setelah dapat info tersebut, saya disuruh mengawasikan sama Bu Rina, awasi Damar. Kemudian saya awasi, kemudian ada suatu momen yang pas, saya bilang tunggu Ibu ya, gitu ya. Akhirnya saya dialog, Damar cerita yuk, nggak ada siapa-siapa. Kalau kamu kooperatif, insya Allah kita bantu. Tapi dalam hal ini cerdas sekali. Ibu yakin bisa memberikan jaminan kalau saya tidak dikeluarkan? Saya tidak bisa memberi keyakinan itu, tapi kalau kamu kooperatif, insya Allah kita akan bantu. Ya. Tapi anak ini sangat cerdas. Pada saat kita berbicara, berdialog, dia rekam. Sementara saya tidak kepikiran untuk rekam itu. Loh, kok kamu merekam? Iya dong, saya harus tahu, saya harus yakin bahwa Ibu tidak ingkar janji gitu ya. Akhirnya, oh kalau begitu kalau kamu rekam, saya juga rekam. Boleh dong. Akhirnya kita rekam sama-sama. Nah, saya nggak tahu proses akhirnya karena saya bukan lagi tim disiplin, tapi saya sudah laporkan bahwa hasil pembicaraan dengan Damar bahwa itu dilakukan sejak SMP belajarnya. Kemudian ya sampai keluar kalimat bahwa SMP kita kayak kerupuk gitu ya dan lain sebagainya. Gitu. Terus sampai proses dia menjual dari tingkatan 50 sampai yang 200. Jadi dan itu sudah dilakukan sejak semester lalu di tahun ajaran yang kemarin gitu ya, bukan yang tahun ajaran ini gitu. Jadi bulan-bulan apa saya lupa, Desember kali ya. Saya juga lupa videonya kemana nggak tahu. Jadi mungkin itu yang harus membentengi kita adalah selain jangan emosional dulu lah dalam menanggapi situasi. Kan kita kadang-kadang terpancing untuk emosi gitu ya dalam segala hal gitu ya. Terus yang kedua ya bekal kita ya terbuka untuk masukan. Itu saja sih. Saya pikir mengomentari praktik baik yang Bu Rina sampaikan bermanfaat banget, teori-teorinya banyak banget, nanti saya minta. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli, penguatan ya Bapak Ibu. Jadi kita memang tidak boleh langsung emosi dikedepankan gitu ya. Jadi harus lihat dulu, tahan dulu. Tadi kan ada tipe-tipe kontrol ya. Jadi kontrol yang manajerial itulah yang manajer, tipe manajer lah yang kita coba pelajari dan kita implementasikan. Karena disitulah kita bisa melakukan tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Jadi tidak juga sebagai teman dan mengabaikan, tidak juga sebagai pembuat rasa bersalah atau penghukum dan lain sebagainya. Karena itu adalah hal-hal yang tidak memunculkan faktor intrinsik bagi siswa untuk mendapatkan dunia berkualitasnya. Jadi itu ada lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eli.
Kalau tidak ada, berarti kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang Bapak Ibu yang sudah hadir. Konsumsi sudah ada, Bapak Ibu bisa dibantu mungkin ya, CNC kali ya, konsumsinya nanti setelah ini sudah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Tetap semangat Bapak Ibu, sukses selalu, sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.